Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini. Mari dukung pelayanan ini dengan cara klik gabung dan menjadi pelanggan dari channel ini. Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Galatia 6 ayat yang ke-12 sampai 15. Galatia 6 ayat 12 sampai 15. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud, supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun, tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki, supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Judul renungan kita hari ini adalah, menjadi ciptaan baru adalah proses. Sahabat suara kasih, kupu-kupu memang indah dan sangat menarik untuk dilihat mata. Namun kita harus ingat bahwa untuk menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, dan dapat terbang dengan penampilan begitu anggun dan disukai semua orang, hewan itu sebelumnya harus melewati proses metamorfosis, yaitu proses perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu yang membutuhkan waktu yang bisa dikatakan cukup lama dan panjang, namun sebenarnya sangat sederhana. Terdapat 4 tahapan proses dalam metamorfosis kupu-kupu ini, yaitu dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat atau larva, selanjutnya menjadi kepompong atau pupa, dan terakhir barulah menjadi kupu-kupu. Kehidupan Kristen yang sejati adalah kehidupan yang berproses, dari manusia lama menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, yang dulunya hamba dosa, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18 mengatakan, yang dulunya terpisah dari Allah, kini telah diperdamaikan dengan Allah, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Proses penciptaan kembali menjadi manusia baru, adalah melalui karya penebusan darah Kristus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru,
yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Status kita adalah ciptaan baru, maka yang pertama, jangan menyerahkan tubuh bagi dosa. Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma 6 ayat 12-13. Kedua, tetaplah di dalam Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kolose 2 ayat 6. Sahabat suara kasih, kita harus melekat kepada Tuhan supaya semakin bertumbuh di dalam-Nya, sampai kita mencapai kedewasaan penuh di dalam Tuhan, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Marilah kita renungkan, menjadi ciptaan baru, berarti kita tidak boleh berkompromi dengan dosa, dan kita harus tetap di dalam Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum menutup renungan kita hari ini, marilah kita dengarkan ilustrasi Kristen kita hari ini, yang berjudul Si Ular yang Sial. Sahabat suara kasih, di sebuah hutan yang lebat dan penuh misteri, hiduplah seekor ular yang dikenal dengan kulitnya yang berkilau dan gerakannya yang lincah. Ular ini dikenal oleh penghuni hutan lainnya sebagai makhluk yang cerdik dan penuh rasa ingin tahu. Namun hari itu, nasib sial seolah-olah mengikutinya kemanapun ia pergi. Pagi itu, sang ular memulai harinya dengan semangat. Ia meluncur di antara dedaunan basah, mencari sarapan yang lezat. Namun ketika ia hampir menangkap seekor tikus kecil, tiba-tiba seekor burung elang besar menyambar dari atas, membuat tikus itu melarikan diri dan meninggalkan sang ular dengan perut kosong. Tidak putus asa, ular itu melanjutkan perjalanannya. Ia menemukan sebuah lubang kecil di bawah akar pohon besar, tempat yang biasanya menjadi sarang bagi hewan-hewan kecil. Dengan hati-hati, ia menyusup masuk, berharap menemukan sesuatu untuk dimakan. Namun alangkah terkejutnya ia ketika mendapati bahwa lubang itu ternyata sarang lebah. Seketika lebah-lebah itu menyerangnya, membuatnya harus melarikan diri dengan cepat sambil menahan rasa sakit akibat sengatan. Setelah berhasil menjauh dari lebah-lebah yang marah, ular itu beristirahat di tepi sungai. Ia meneguk air yang segar untuk menenangkan diri. Namun nasib sial belum juga meninggalkannya. Saat ia sedang asyik minum, seekor katak besar melompat dari air dan mendarat tepat di atas kepalanya, membuatnya terkejut dan tercebur ke dalam sungai. Basah kuyup dan lelah, ular itu akhirnya memutuskan untuk kembali ke sarangnya. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan seekor kura-kura tua yang bijaksana. Kura-kura itu melihat kondisi ular yang malang, berkata, "Hari ini mungkin bukan harimu, tetapi ingatlah, setiap kesialan adalah pelajaran, besok adalah hari baru, dan keberuntungan mungkin akan berpihak padamu." Dengan kata-kata bijak dari kura-kura, ular itu merasa sedikit terhibur. Ia melanjutkan perjalanannya dengan harapan bahwa esok hari akan membawa keberuntungan yang lebih baik. Dan meskipun hari itu penuh dengan kesialan,
Ular itu belajar untuk tidak menyerah dan selalu mencari sisi positif dari setiap kejadian. Dalam hidup ini, kita seringkali menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan yang membuat kita merasa seolah-olah nasib sial selalu menghampiri kita. Seperti ular dalam cerita di atas, kita mungkin mengalami hari-hari yang penuh dengan kegagalan, kekecewaan, dan rasa sakit. Namun sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk melihat lebih dalam dari sekadar keadaan yang tampak. Dalam Alkitab, kita diajarkan bahwa kesulitan dan pencobaan adalah bagian dari perjalanan iman kita. Pencobaan ini bukanlah untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk karakter kita, menghasilkan ketekunan, dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Ketika ular merasa putus asa, ia bertemu dengan kura-kura tua yang bijaksana. Dalam hidup kita, Tuhan seringkali mengirimkan orang-orang atau situasi yang mengingatkan kita akan harapan dan kasih-Nya. Allah sumber pengharapan akan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Meskipun kita mungkin merasa terjebak dalam kesulitan, kita harus ingat bahwa Tuhan selalu ada untuk memberikan pengharapan baru. Seperti ular yang tidak menyerah, meskipun mengalami banyak kesialan, kita juga dipanggil untuk terus melangkah maju. Dalam Filipi 3 ayat 13-14, Rasul Paulus menulis, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Kita harus berani meninggalkan masa lalu, dan terus berjuang menuju tujuan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Akhirnya, kita diingatkan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, dan menyerahkan segala pergumulan kita kepadanya. Ketika kita menyerahkan segala kesulitan dan tantangan kepada Tuhan, kita akan menemukan ketenangan dan kekuatan untuk menghadapi setiap hari baru. Sahabat Suara Kasih, seperti ular yang belajar dari setiap kesialan, kita juga diajak untuk melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dalam iman. Mari kita ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita, bahkan di saat-saat tersulit sekalipun. Marilah kita renungkan, dengan iman dan pengharapan, kita dapat melangkah maju, percaya bahwa hari esok akan membawa berkat dan keberuntungan yang baru. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia selalu memiliki rencana yang baik bagi hidup kita. Setiap kesialan adalah pelajaran berharga, dan selalu ada harapan untuk hari esok yang lebih baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa,
Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.